Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denny Gunawan. Selamat datang di channel saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Python ya. Di sesi sebelumnya saya sudah membahas tentang instalasi Python dan text editor Python ya. Ngodingnya di mana? Saya pakainya Visual Studio Code. Boleh nanti lihat di sesi yang sebelumnya ya. Nanti saya cantumkan di atas. Nah, di yang sekarang saya akan membahas tentang sintak dasar Python gitu. Apa sih yang sering atau yang dasar Pythonnya? Sintaknya apa? Oke, saya akan membahas ini. Ada 4 poin penting ya. Pertama di indentasi atau barisnya, jadi level barisnya, kemudian komentarnya. Ya, ini komentar bukan komentarin orang ya, bukan komentarin tetangga nih ya, bukan gibah nih ya. Kita komentar untuk memberi pesan kepada coding ini, keterangannya seperti apa, tapi tidak mengganggu codingnya seperti itu. Kemudian tipe data ini seperti apa, penggunaan datanya ini pakai jenis apa gitu ya. Kemudian input output. Nah, di sintak dasar ini juga akan dibahas. Oke, kita coba atau kita langsung ke sini, ke editornya. Nah, ini latihan kemarin ya tentang biodata kita ya. Di sini ada nama saya, kelas, jurusan ya. Nah, sekarang membahas tadi yang pertama adalah indentasi atau baris ya, level baris. Nah, karena di Python gitu ya, tidak ada pengelompokan dalam kurung awal misalkan seperti itu ya. Jadi ada indentasi gitu ya. Nah, level barisnya gitu. Di sini atau kita buat baru di sini new file, nama filenya indentasi.py ya, biasa pakai extension. Nah, oke. Seperti apa gitu ya, kita cobanya walaupun belum belajar if, tapi saya pakainya if ya. Nah, kalau di Visual Studio Code ketika saya ketik if gitu ya, jika ini fungsi kondisi sebetulnya, tapi kita belum bahas ke if-nya, tapi lebih fokus ke indentasinya. Oke, saya milih yang if else ya sini. Nah, di sini sudah disediakan if condition pass gitu. Kondisinya apa? Jika apa? Saya misalkan jika di sininya true. Nah, ini supaya muncul gini ctrl spasi ya, ketika diklik T nggak muncul, ditekan ctrl spasi, nah supaya muncul. Kemudian saya pilih true, jadi jika benar gitu kan, jika kondisinya benar maka saya akan menampilkan print gitu ya, berhasil gitu. Nah, ini pun sama keterangannya, print di sini gagal. Artinya gini, jika benar maka berhasil, selain dari itu else ya berarti gagal gitu. Nah, yang ini dulu kita running. Oke. Nah, mana berhasil di sini ya, sini berhasil. Nah, karena di sini true atau benar gitu. Nah, di mana indentasinya, ini level barisnya. Nah, di sini ada baris ya, atau di sini ada baris dari if. Ini baris printnya ada di dalam. Ini berapa? Ada 4. Kita lihat 1 2 3 4, ada 4 spasi gitu ya. Nah, ketika kita rubah spasinya, kita seperti ini gitu ya. Ini kita coba. Nah, di sini katanya inspected and indent block. Di line 2, ini line 2 ya.
nih di print berhasil. Jadi tidak boleh kita nulis codingnya atau nulis barisnya ini tidak sesuai dengan ketentuannya. Nah, makanya harus satu baris seperti ini gitu. Atau misalkan, nah kalau ini di dalam if ya, kemudian misalkan kita, nah ini karena level print ini berarti kan paling pinggir ya, kita coba di sini coba indentasi gini aja ya, kita print. Nah ini true ya, ini berarti harusnya berhasil nih. Kita coba munculkan gagal, di sini false. Oke, kita running. Nah, gagal, coba indentasinya muncul. Oke, kita hapus dulu. Nah, ini level barisnya ada di sini nih, di paling pinggir. Kita coba kasih spasi atau kasih tab supaya ini sejajar dengan ini gitu kan. Keinginan kita sih rapihnya seperti ini, padahal tidak seperti itu. Kita running lagi. Oke, nah berhasil. Nah, kita coba kalau satu spasi gitu. Nah, kalau satu spasi ini level indentasinya gagal seperti itu. Nah, makanya ini harus sesuai ya level indentasinya gitu. Atau kita ini walaupun belum materi ke if ya, tapi nggak apa-apa, kita coba lagi. Jadi ada if di dalam if, kita hapus yang ini. Oke, kondisinya jika benar true ya, maka hasilnya kita print lagi. Benar berhasil gitu ya. Kita yang ini print gagal total misalkan. Oke, di sini jadi ini berarti kita harus true dulu agar si ininya yang muncul mengeprint yang ini, kemudian ke sini. Oke, kita coba print. Kita running. Kita clear dulu. Kita running lagi. Nah, di sini berhasil, benar-benar berhasil, gitu. Nah, di sini ada baris ya, level barisnya. Jadi, if ini dengan ini ada di dalamnya, gitu ya. Ini ada if di dalam if. Nah, coba kita pindahkan seperti ini. Nah, unexpected indent itu nggak boleh katanya. Atau kita yang printnya kita supaya sejajarin deh sama yang atas. Kita coba. Nah, unexpected indent. Nah, karena memang levelnya dia ini printnya di dalam if yang ini gitu, bukan dengan print yang ini gitu. Level barisnya seperti itu ya. Nah, ini tentang indentasi gitu ya. Atau ini kita ganti print biasa gitu ya. Coba indentasi, kemudian kita cetak lagi indentasi baris kedua misalnya. Oke, kita clear dulu, kemudian running. Nah, ini berhasil ya. Kita coba kasih jarak gitu ya, satu, kasih satu. Nah, di sini aja udah ketika disimpan langsung merah nih. Tuh, langsung ada problem. Line 2 katanya, syntax error gitu. Nah, kalau kita gini, kita simpan. No, nggak bermasalah. Kita gini, kita spasi lagi, kita running. Ini sebelum disimpan. Nah, unexpected indent seperti itu. Ini karena level barisnya berbeda gitu ya. Oke, indentasi kita anggap sudah selesai.
Coba kita lihat lagi, tadi kita akan membahas apa lagi? Kedua, membahas komentar. Nah, ini nih, ibu nih yang seneng nih komentari, berkomentar gitu ya, atau berkomentar tentang pesepak bolaan gitu ya, para lelaki gitu. Nah, di sini bukan tentang itu ya. Kita coba clear dulu. Nah, jadi maksudnya dari komentar, jadi kita memberi sebuah keterangan atau komentar dengan pagar gini ya, crash ya, komentar gitu. Nah, ketika di running oleh di sini kita running gitu ya, dia dianggap tidak terbaca si program ini, karena ini hanya sebuah keterangan biasa gitu ya. Jadi untuk memberitahukan ya, misalkan kita bikin print, oke, di sini kita buat, oh ini di sini ya, di indentasi ya, kita buat file baru saja, kita biarkan yang indentasi, kita buat file baru tentang komentar.py, saya lupa. Oke, di sini kita coba. Nah, kalau fungsi komentar dengan trace tadi, ini komentar gitu. Nah, ketika di running kita coba, nah dia tidak ada hasilnya walaupun seperti ini, tapi tidak menjadi error gitu ya, gitu. Ini hanya sebuah keterangan saja. Nah, komentar ini dengan fungsi crash. Nah, kalau di apa namanya, Visual Studio Code, ketika kalian ingin menjadi komentar scriptnya gitu ya, sebetulnya mudah juga kalau di blok gitu ya, supaya komentarnya hilang, bisa tekan Ctrl Ctrl dengan slash set. Nah, dia akan hilang. Coba jadi komentar lagi, set, langsung ada lagi. Itu dengan fungsi Ctrl slash gitu. Sebenarnya kalau slash itu biasanya di bahasa pemrograman yang lain, misalkan C++, PHP, itu pakainya slash untuk komentar. Nah, kemudian komentar ini dengan crash ini untuk satu baris. Kalau kita buat komentar di bawahnya, komentar lagi, nah ini tidak bisa nih, karena ini hanya untuk satu baris, maka perlu adanya crash lagi nih di sini seperti ini. Nah, supaya kalau mau banyak komentarnya gitu ya, pakainya tanda kutip satu ya, seperti ini, tanda kutip satunya 3. Oke, kita komentar lagi dengan 2 baris atau lebih, oke ya. Nah, tutup dengan tanda petik satunya ada 3. Nah, ini bisa, ini kalaupun kita running ini tidak akan muncul apa-apa ya. Nah, kosong, tetap kosong seperti itu. Jadi fungsi komentar, jadi misalkan di contoh yang sebelumnya, misalkan latihan 1 yang ini, kita di atasnya mau dikasih keterangan gitu kan, komentar, kita kasih keterangan di sini, latihan output gitu, seperti ini. Nah, jadi ini hanya pemberitahuan aja untuk kita gitu, latihan output. Nah, jadi tetap berjalan dan tidak bermasalah dengan komentar yang ini. Oke, nah itu untuk komentar. Oke, selanjutnya kita cek ada tipe data. Nah, komentar tipe data. Nah, di tipe data kita coba. Nah, biodata yang sebelumnya di sini ya, latihan output. Kemudian, nah kalau di sini kita buat
print atau outputnya langsung ada di sini nih, nama saya ada di sini. Kemudian kelasnya juga saya langsung dicantumkan di outputnya di print ini. Nah sekarang kita coba dengan tipe data. Oh, sebelum tipe data harusnya ada namanya variabel. Saya lupa ya. Harusnya ada variabel dulu, nanti ada variabel dan tipe data. Gitu. Nah, di sini variabel. Jadi kita variabel itu kita analogikan adalah sebuah gelas gitu ya. Artinya dia adalah menampung air gitu ya, menampung air ya, air putih, air kopi, tapi gelas itu tetap sebuah gelas gitu, penampung, seperti itu. Analoginya seperti itu. Jadi artinya si gelas itu bisa diisi, bisa diganti isinya, tapi tidak merubah ya gelas itu sendiri sebagai fungsi gelas gitu. Kurang lebih seperti itu. Variabel adalah penampung nilai dari sebuah inputan gitu ya. Nah, dari nama ini misalkan saya buat variabel nama gitu ya. Kemudian kita nama, kemudian di sini nama saya Denny Gunawan. Nah, di string juga. Nah, di sini bisa pakai tanda kutip 1 nih kalau variabel dengan tanda kutip 1 misalkan apa ya? Kata tanda kutip 1 gini ya, kata. Nah, ini juga sebagai string tapi satu kata gitu ya. Tapi sebetulnya sama saja. Ini adalah sebuah string. String itu adalah tipe data. Nah, nanti apa itu tipe data string? Tipe data string adalah kumpulan karakter, gitu ya. Kumpulan karakter. Ini kan ada K, A, T, A gitu ya. Itu karakter-karakter itu atau huruf atau angka atau simbol itu di kumpulan karakter. Dan ketika lebih dari satu karakter gitu ya, lebih dari satu huruf atau satu angka yang tidak bisa dikalkulasi atau dihitung, nah berarti itu menjadi string seperti itu. Nah, ini balik lagi ke variabel string gitu ya, variabel dengan tipe data string. Nah, kemudian nama kelas, kita kelasnya adalah 19 1B 26. Oke. Kemudian kita buat lagi jurusan. Sistem informasi. Nah, ketika kita sudah membuat variabel atau variabel ini adalah penampung nilai tadi, ya ini nilainya adalah ada di sini. Disimpanlah di sini. Nah, nama ini ada disimpan ke sini. Kelas yang data yang di sini disimpan ke sini. Kemudian yang di sini juga sama disimpan ke sini. Nah, ini kita buat lagi komentar. Ini adalah deklarasi variabel. Kita deklarasikan dulu variabelnya. Nah, kalau di Python enaknya setiap deklarasi yang kita buat gitu ya, tidak perlu langsung ada. Kalau untuk string ya, kalau untuk string tidak perlu ditulis tipe datanya gitu, karena memang dianggapnya akan menjadi string. Atau bahkan tipe data yang variabel misalkan nilai gitu ya, kemudian langsung diinputkan 90. Nah, ini tipe datanya
Nah, jadi kalau seperti tadi gelas, ini tipe gelas ini untuk menampung air gitu kan. Nggak cocok kalau gelas diisi untuk pasir gitu kan, atau untuk nasi gitu kan. Kalau mie masih mungkin karena ada mie gelas kan gitu ya. Nah, jadi fungsi dari tipe data, nah datanya ini adalah tipenya string, kalau ini nilai atau angka atau integer. Nah, bahasanya integer ya kalau di bahasa pemrograman. Nah, kemudian dari variabel yang sudah kita deklarasikan, kita buat, kemudian kita tidak perlu pakai ini lagi gitu, tapi kita langsung panggil nama variabelnya. Kita hapus dulu, kita hapus. Nah, seperti ini kita masukkan atau kita panggil. Ini kasih komentar dulu, ini output. Nah, kita masukkan. Jadi variabel tadi kita panggil plus nama gitu ya. Kemudian di sini plus apa nih, kelas. Oke, di sini tambah juga jurusan ya, ini udah ada ya. Nah, karena nilai tadi belum masuk, kita bikin lagi print nilai. Oke. Nilai. Oke. Nah, kalau nilai, karena ini tipe datanya integer, maka perlu ada koma di depannya. Cek. Nah, ya kalau plus yang nggak ada juga bisa sih. Gitu, atau mau dinamakan plus juga bisa. Kita coba dulu kita running. Kita clear dulu. Oke. Kita running. Nah, berhasil. Jadi nama ini isinya adalah dari sini, ataupun kelas, jurusan, dan nilai gitu ya. Nah, tipe data integer. Nah, kita langsung ke tipe data nih. Tadi variabel adalah penampung nilai. Nah, kemudian nilainya jenisnya apa? Ada string. Nah, kita bisa lihat di modul atau di slide juga itu, atau saya kasih lihat lah ya. Oke, ada di sini. Nah, ini di slide-nya nih ya. Tipe data Python. Ada boolean tentang true dan false atau false ya. Tadi sempat kita praktekkan di indentasi ya. Jadi tipe data boolean itu hanya benar dan salah gitu ya, atau 1 atau 0 gitu. Nah, kalau string itu sebuah kata atau kalimat gitu ya, yang kalimat itu kan walaupun ada angka, tapi ketika angka itu tidak untuk dihitung, ya berarti jadi string. Integer. Nah, integer itu adalah bilangan bulat. Nah, ini numerik ya, integer sama float numerik gitu ya. Kemudian kalau float itu yang desimal, artinya yang ada koma-komanya itu di float tipe datanya. Kalau integer bilangan bulat. Nah, ada juga hexadesimal, kompleks, dan lain-lain. Kita bahasnya yang sering akan dijumpai seperti itu. Nah, kembali lagi di sini. Ini tipe datanya adalah integer karena ini bilangannya bulat seperti itu. Nah, kalau kita sorot di sini di base code, nah ada int. Nah, itu artinya dia tipe datanya integer. Atau kita coba sorot di sini. Nah, ini variabelnya tipenya string gitu ya. Ini juga ini integer gitu. Oke, nah supaya kita tahu tipe data float gitu ya, kita kasih koma 9,5. Nah gitu ya. Nah, ini jadi float gitu ya, artinya dia nilai yang desimal atau ada koma-komanya
gitu ya. Seperti itu untuk tipe data dan variabel ya. Nah, balik lagi. Oke, nah selanjutnya, nah ini output. Nah, kalau data variabel yang seperti ini, nah ini kan karena kita harus inputkan langsung di sini ya. Nah, gimana kalau caranya kita mau ngasih nilainya, inputannya itu sesuai yang kita ketik langsung gitu. Nah, ini dengan cara input output. Ya, dengan fungsi. Nah, kalau outputnya adalah dengan fungsi print, inputnya dengan input. Jadi variabel tapi di input. Kita coba atau kita buat file baru, input output gitu ya, .py. Oke, kita masih sama sih sebetulnya datanya dengan yang tadi. Ini kita hapus dulu. Biodata ya. Kita di sini kasih komentar latihan input dan output. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita membuat deklarasi variabel. Nah, kalau ini supaya langsung komentar. Nah, kemudian variabelnya apa aja? Karena kita mau membuat sebuah seperti tadi biodata tapi di input, berarti di biodata itu ada inputan ya tadi name gitu ya, ada name, kemudian kita mau input name-nya, kita pilih input. Kemudian di sini kasih keterangan name saya .2 atau ya boleh lah. Kemudian nggak perlu pakai saya kali ya, name ini, nama input, nama. Oke, nah jadi ini inputan, ini variabel. Tadi kelas, kita input kelas titik 2. Oke, alamat. Nah, oke, input apa nih, alamat. Nah, kemudian kalau untuk nilai gitu ya, karena nilainya supaya bisa dihitung, maka di sini ada tipe data dulu, integer atau int, kemudian kurung input, kemudian dalam kurung lagi apa inputan kalimatnya gitu ya, nilai titik 2. Oke, nah ini deklarasi variabel dan input. Kemudian di sini output, mana output, kemudian outputnya pakai print. Ini name saya adalah, nah kita gabung plus name ini.
kemudian print. Nah ini kalau saya adalahnya karena sama, saya copy aja di sini pakai alt set 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 set. Kemudian di sini ganti jadi nama di sini nama juga, di sini kelas, sini kelas, di sini alamat. Nah di sini variabelnya adalah alamat, di sini nilai. Nah kalau dinilai, karena ini bentuknya integer, ada komanya, kemudian masukkan nilai seperti ini. Oke, kita kasih inilah, kita kasih garis lah ya, supaya tidak ada ini, tidak terlalu bersama atau tidak terlalu bersatu dengan yang atas. Ini juga sini print. Nah kita coba running tes. Nah di sini kita lihat, di sini kita disuruh input NIM-nya adalah misalkan 12 dan 13. Enter. Namanya adalah ini Gunawan, kelasnya 19 1B 26, alamatnya Jakarta Barat, nilainya misalkan 85. Enter. Oke, nah ini outputnya, ini sesuai dengan yang kita input gitu. Nah kalau ini satu-satu, ini kalau kita mau gabung menjadi misalkan NIM dan nama digabung, kita gabung boleh, kita kasih plus di sini, kita kasih sini NIM saya adalah bla bla bla, kemudian NIM saya adalah, yang pakai adalah gitu ya, NIM saya dan nama saya, ini kasih variabel nama. Nah ini kita hapus. Oke, ini juga sama ya, kelas saya
Oke, ini dengan alamat. Oke, kita fill lagi, kita clear dulu. Nah, di sini include 12 di sini 19 26. Check the red, nilainya 87. Oke, ini saya ini dan nama saya, kelas saya. Nah, ini kenapa nih? Ini karena tidak ada spasi nih. Kita cek di sini. Nah, jadi ini kan outputnya, makanya di sini perlu ada spasi kalau tempel. Oh, ini nggak berpengaruh kalau spasi atau enggak, berasal dari ini nilai saya adalah segini. Oke, jadi kalau pakai tipe data ini integer atau float gitu ya, ini perlu pakai koma seperti itu. Oke, sampai sini dulu latihannya. Silahkan kalian coba. Kalau memang ada yang error, silahkan boleh komen atau tanya langsung ke saya. Semoga bermanfaat latihan kali ini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.